Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Anissa Putri dengan NIM 3321 10051 dari kelas TL21C1 akan menyampaikan tentang materi cabang ilmu biologi yaitu virologi untuk memenuhi mata kuliah biologi. Baiklah, langsung saja ke materi awal. Virologi. Virologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari virus dan penyakit-penyakit yang disebabkannya. Kata virologi sendiri terdiri atas dua kata, yakni viro dan logos. Viro berarti virus, sedangkan logos berarti ilmu. Sebagaimana dikutip dari buku bahan ajar Teknologi Laboratorium Medik atau TLM Virologi milik Kementerian Kesehatan. Sejarah penemuan virus. Penelitian mengenai identifikasi virus diawali oleh seorang ilmuwan yang bernama Louis Pasteur. Pada tahun 1857, Louis Pasteur dan tim menemukan fermentasi mikroba spesifik yang kemudian mereka melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyakit dari ulat sutra. Kemudian, Pasteur dan tim bekerja melakukan penelitian mengenai penyakit rabies, yang dimana pada era tersebut menjadi era pertama penemuan virus. Selanjutnya, pada tahun 1885, Pasteur dan tim berhasil mengembangkan vaksin rabies yang disuntikkan pertama kali kepada anak laki-laki Joseph Meister, yang telah digigit oleh anjing. Oleh karena itu, penemuan ini menjadi langkah strategi awal pengembangan vaksin dari virus yang dilemahkan. Selanjutnya, definisi virus. Virus merupakan unit biologi parasit obligat dan bersifat patogen. Infeksi virus terhadap makhluk hidup diantaranya tumbuhan, hewan, bahkan manusia menimbulkan masalah yang sangat serius. Selain menimbulkan penyakit, bahkan kematian terhadap makhluk hidup, dampak yang ditimbulkan juga beraneka ragam, seperti yang terjadi pada saat ini, wabah COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang merupakan golongan virus RNA menimbulkan dampak yang sangat besar. Selanjutnya, karakteristik virus. Yang pertama, virus bukan seperti mikroorganisme uniseluler pada umumnya, yang meliputi bakteri, parasit, protozoa, jamur, mikoplasma, dan sebagainya. Mikroorganisme tersebut memiliki sel dan mengandung DNA sebagai materi genetik dan juga mengandung beberapa tipe RNA serta memiliki sistem kompleks untuk memproduksi energi dan senyawa makromolekul. Yang kedua, virus tidak memiliki organel fungsional seperti mitokondria, Golgi, kloroplas, dan retikulum endoplasma. Oleh sebab itu, virus bergantung kepada sel inang untuk memproduksi energi, melakukan replikasi atau menggandakan diri, dan mensintetis makromolekul. Virus mengandung salah satu jenis asam nukleat yaitu DNA atau RNA, atau tidak mungkin mengandung dua-duanya, dan berbeda dari mikroorganisme lainnya. Yang ketiga, virus memiliki siklus hidup yang terbagi menjadi dua fase. Ketika berada di fase luar sel inang, virus melakukan metabolisme secara iner dan dapat dianggap sebagai makromolekul kompleks. Selama dalam fase ekstraseluler, virus berpindah yang bergantung terhadap perpindahan fluida dan udara serta beberapa darinya mengikuti siklus hidup vektor serangga. Selanjutnya, struktur virus. Yang pertama, ada struktur partikel virus. Struktur konvensional virus terdiri dari inti yang mengandung asam nukleat atau genom sebagai materi genetik yaitu RNA atau DNA dengan jumlah bervariasi. Yang kedua, genom virus. Inti asam nukleat atau genom pada virus berisi materi genetik yaitu DNA atau RNA. Jenis materi genetik virus merupakan salah satu faktor paling penting dalam mengklasifikasikan virus. Virus dengan materi genetik DNA memanfaatkan sel yang terinfeksi sebagai situs replikasi genom. Ketiga, kapsid virus. Kapsid memiliki struktur yang kompleks dan terbuat dari beberapa subunit protein identik yang sering disebut kapsomer.
Kapsid berfungsi sebagai kerangka protein di mana genom virus yang secara struktural labil dapat dijaga kestabilannya terhadap lingkungan. Selanjutnya, morfologi virus. Morfologi virus sangatlah beragam bentuk dan jenisnya. Virus mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda satu sama lain sesuai dengan klasifikasinya. Berdasarkan bentuknya, virus diklasifikasikan menjadi 4, yaitu berserabut atau berserat, isometrik atau ikosahedral, berselubung, serta berkepala dan berekor. Virus yang termasuk golongan berserabut umumnya adalah virus yang menyerang tanaman seperti TMV atau tobacco mosaic virus. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan tentang materi virologi dapat meliputi beberapa poin kunci. Yang pertama, pentingnya studi virus. Virologi merupakan cabang penting dalam ilmu biologi, karena virus merupakan agen penyebab berbagai penyakit, termasuk yang mematikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua, struktur dan sifat virus. Virologi mempelajari struktur fisik dan sifat-sifat biokimia dari virus, seperti jenis asam nukleatnya, DNA atau RNA, struktur protein-protein yang membentuk kapsid virus, dan glikoprotein pada permukaan virus. Ketiga, perkembangan virus. Studi virologi memahami bagaimana virus bereplikasi dan berkembang dalam sel inang, termasuk siklus infeksi dan cara virus menyusup ke dalam sel inang. Selanjutnya, referensi. Referensi diambil dari buku Virologi Copyright Yayasan Kita Menulis 2021 dengan penulis Yoga Priyastomo, Supyani, Kurota Ayun, Widya Lestari Arsi, Ika Agusrini, Aksanal Kasasiyah, Mustika Huta Barat, Niken Bayu Argaheni. Baiklah, sekian materi virologi yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.